selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Evelyn Kode Ertani. Dan saya Francisca Rovina Fernandes. Podcast ini adalah bagian besar dari UAS mata kuliah Administrasi Keuangan Negara. Hari ini kita akan membahas 7 topik besar, mulai dari pertemuan 9 sampai 15. Masing-masing dengan satu kasus nyata yang akan kita bedah bersama. Yuk, langsung kita mulai dari pertemuan 9 yuk. Pada pertemuan 9, dengan materi inti, definisi dan ruang lingkup penganggaran publik, fungsi anggaran negara, prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, jenis-jenis anggaran, anggaran berimbang, surplus dan defisit, dan pendekatan penganggaran, line item, performance budgeting, BPBS, ZBB. Kasus nyata yang kami ambil di sini yaitu korupsi Chromebook Kemendikbud, markup anggaran 9,98 triliun. Latar belakang pada kasus ini, pada tahun 2020 sampai 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan 9,98 triliun dari APBN dan DAK untuk pengadaan laptop Chromebook bagi sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMA se-Indonesia. Namun, KPK menemukan bahwa kajian teknis diarahkan dan dimanipulasi untuk menguntungkan vendor tertentu, meskipun uji coba sebelumnya menunjukkan hasil sebaliknya. 2 anggota Komisi 6 DPR ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2025 atas dugaan penerimaan suap senilai 28,38 miliar. Analisis menggunakan konsep di pertemuan ini. Yang pertama, prinsip transparansi penganggaran. Kasus ini melanggar prinsip transparansi anggaran publik. Dalam teori penganggaran, setiap alokasi anggaran negara harus melewati proses yang terbuka dan dapat diaudit. Manipulasi kajian teknis menunjukkan bahwa proses penganggaran tidak transparan, spesifikasi teknis diarahkan secara sepihak tanpa keterbukaan kepada publik. Kedua, fungsi alokasi anggaran yang menyimpang. Teori fungsi alokasi anggaran menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk menyediakan barang atau jasa publik secara efisien. Dalam kasus ini, fungsi alokasi disalahgunakan. Anggaran besar dialokasikan bukan berdasarkan kebutuhan nyata sekolah, melainkan kepentingan vendor tertentu. Ketiga, performance budgeting versus realita. Pendekatan performance budgeting mengharuskan anggaran dikaitkan dengan output dan outcome yang terukur. Namun kasus Chromebook menunjukkan bahwa anggaran digelontarkan tanpa basis kinerja yang valid. Laptop yang dibeli tidak sesuai kebutuhan guru dan siswa. Jadi kita lihat di pertemuan 9 ini, materi tentang penganggaran publik sangat relevan dengan kasus Chromebook. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang harusnya menjadi pilar penganggaran justru dilanggar. Betul, dan ini juga menunjukkan bahwa teori performance budgeting harus benar-benar diimplementasikan, bukan sekedar formalitas. Anggaran 9,98 triliun itu uang rakyat yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, kita lanjut ke pertemuan 10 ya. Jadi di pertemuan ke-10 itu membahas tentang pengeluaran pemerintah. Materi inti pertemuan ke-10 adalah klarifikasi pengeluaran pemerintah, belanja rutin dan belanja pembangunan. Yang kedua ada teori Wagner, itu pertumbuhan pengeluaran pemerintah sering pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga teori Keynes, yaitu peran pengeluaran pemerintah sebagai stimulus ekonomi. Yang keempat ada belanja transfer dan subsidi dalam APBN. Yang kelima ada efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah. Kasus nyata yang kita ambil di sini adalah inefisiensi belanja subsidi BBM. 502 triliun dalam 10 tahun. Latar belakang kasus adalah Indonesia telah menghabiskan ratusan triliun rupiah untuk subsidi BBM selama 1 dekade terakhir. Subsidi energi dalam APBN 2024 mencapai 189,1 triliun. Namun studi Indef menunjukkan bahwa 70% manfaat subsidi BBM justru dinikmati kelompok menengah ke atas yang memiliki kendaraan bermotor lebih banyak. Sementara masyarakat miskin tidak punya kendaraan justru tidak menikmati manfaatnya secara langsung. Di sini analisis menggunakan konsep pertemuan ke-10. Yang pertama itu ada teori Wagner dan pertumbuhan belanja.
Hukum Wagner menyatakan bahwa sering pertumbuhan ekonomi pengeluaran pemerintah cenderung meningkat secara proporsional. Dalam konteks subsidi BBM, peningkatan belanja subsidi memang sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan energi, namun justru bertentangan dengan prinsip efisiensi karena salah sasaran. Yang kedua ada teori Keynes dan stimulus ekonomi, yaitu teori Keynes menekankan pengeluaran pemerintah sebagai alat stimulus ekonomi. Namun subsidi BBM yang salah sasaran memiliki multiplier efek yang rendah. Manfaatnya lebih banyak mengalir ke konsumsi kelompok mampu, bukan ke investasi produktif masyarakat miskin. Yang ketiga ada efisiensi vs efektivitas belanja. Teori pengeluaran publik membedakan efisiensi dan efektivitas. Subsidi BBM mungkin efisien secara administrasi, tetapi tidak efektif karena tidak mencapai tujuan utamanya, yaitu melindungi daya beli masyarakat miskin. Nah, soal pengeluaran pemerintah ini menarik banget. Subsidinya itu nilainya ratusan triliun, tetapi yang menikmati justru yang sudah mampu saja. Iya, ini yang disebut placement effect. Dalam teori pengeluaran anggaran yang besar bisa jadi tidak tepat sasaran kalau perencanaan dan evaluasinya lemah. Teori Keynes bilang pengeluaran pemerintah harus punya multiplier efek yang tinggi. Makanya banyak ekonomi yang mendorong konversi subsidi BBM ke subsidi langsung berbasis data sosial ekonomi, lebih efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya di pertemuan 11 dengan materi siklus APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada materi pertemuan 11 membahas tentang tahapan siklus APBN, perencanaan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan, peran DPR dalam proses APBN, penyusunan KUA, PPAS hingga RAPBN, mekanisme perubahan APBN, asas-asas pengelolaan APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kasus nyata yang kami ambil yaitu suap pembahasan APBN, anggota DPR terima suap di BI dan OJK. Latar belakang pada kasus ini, KPK menetapkan 2 anggota Komisi 6 DPR RI periode 2019 sampai 2024 yaitu Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka pada Agustus 2025. Keduanya diduga menerima total 28,38 miliar dari Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kasus ini diduga terkait dengan proses pembahasan anggaran di DPR di mana anggota Dewan memanfaatkan posisinya dalam siklus legislasi anggaran untuk menerima gratifikasi. Analisis dalam konsep pertemuan 9 ini yaitu penyimpangan dalam tahapan siklus APBN. Siklus APBN memiliki fase pembahasan oleh DPR yang seharusnya menjadi mekanisme check and balance terhadap usulan pemerintah. Namun kasus ini menunjukkan bahwa fase pembahasan rentan disalahgunakan. Anggota DPR menggunakan kewenangan legislasi anggaran dan kepentingan pribadi bukan kepentingan rakyat. 2. Asas akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan asas akuntabilitas berorientasi hasil, di mana setiap penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan menerima suap dalam proses pembahasan anggaran jelas melanggar asas ini karena keputusan anggaran tidak lagi berorientasi pada hasil untuk publik. 3. Peran DPR dalam siklus yang tersandera. Dalam teori siklus anggaran, DPR berfungsi sebagai wakil rakyat yang mengawasi dan menyetujui alokasi anggaran. Ketika peran ini tersandera oleh praktik suap, maka siklus APBN kehilangan legitimasinya. Output anggaran tidak mencerminkan kebutuhan publik, melainkan kepentingan pemberi suap. Kasus di pertemuan 11 ini sangat relevan dengan menyentuh jantung siklus APBN, yaitu fase pembahasan di DPR. Kalau fase ini sudah dikorupsi, seluruh siklus anggaran terdistorsi. Betul sekali, dan ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang kita pelajari. Asas transparansi dan akuntabilitas bukan sekedar teori, harus benar-benar ditegakkan di setiap tahap siklus. Di pertemuan ke-12 ini, kita pelajari tentang siklus APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Materi inti dari pertemuan 12 ini mekanisme penyusunan APBD di tingkat daerah, hubungan antara RKPD, KUA,
PPAS dan RAPBD, peran DPRD dalam pembahasan dan penetapan APBD, ada dana perimbangan yaitu DAU, DAK, dan DBH. Yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi APBD oleh gubernur atau Mendagri. Kasus nyata yang kita ambil adalah korupsi APBD NTT, yaitu 80% perkara dari pengelolaan dana daerah. Latar belakang kasus ini, pada tahun 2024, Kejaksaan Tinggi NTT menangani 185 perkara korupsi. Kejati NTT Zetadung Alom mengungkapkan bahwa sekitar 80% kasus korupsi di Indonesia terjadi pada pengelolaan APBN dan APBD, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Di NTT khususnya, modus yang sering terjadi adalah perubahan anggaran oleh kepala daerah dengan fee mencapai 7-10% yang berdampak pada kualitas pekerjaan yang hanya mencapai 40-50% dari standar. Analisis menggunakan konsep pertemuan 12 ini, yang pertama, penyimpangan pada proses perubahan APBD. Dalam siklus APBD, mekanisme perubahan anggaran adalah instrumen resmi yang digunakan ketika ada kondisi tidak terduga. Namun di kasus NTT, perubahan APBD dimanfaatkan sebagai modus korupsi dengan menetapkan fee dari kontraktor. Ini adalah perversi sistematis dari fungsi siklus APBD. Yang kedua ada kegagalan pengawasan DPRD. DPRD ini memiliki fungsi anggaran dan pengawasan dalam siklus APBD. Namun ketika DPRD ikut tersandra dalam praktik fee ini, fungsi pengawasan menjadi tidak efektif. Teori prinsipal agen dalam administrasi publik menjelaskan fenomena ini. Agen atau DPRD dan eksekutif daerah tidak bertindak sesuai kepentingan prinsipal rakyat. Yang ketiga ada dampak pada dana pembangunan. Dana perimbangan atau DAU, DAK, DBH yang diterima daerah seharusnya meningkatkan pelayanan publik. Ketika dikorupsi, kapasitas fiskal daerah melemah dan tujuan desentralisasi fiskal gagal tercapai. Ini bertentangan dengan prinsip fiskal daerah yang mandiri dan akuntabel. Jadi pertemuan ke-12 ini, siklus APBD ini sangat dekat dengan realita daerah kita. Di NTT sendiri, 185 perkara korupsi ditangani Kejati dalam 1 tahun dan mayoritas terkait pengelolaan anggaran daerah. Miris sekali, padahal dana perimbangan yang diterima daerah seperti DAK dan DAU itu tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Kalau dikorupsi, rakyat yang paling merasakan dampaknya yaitu jalan jelek, fasilitas tidak ada, dan layanan yang buruk. Dan modus fee perubahan APBD itu sangat sistemis. Itu artinya korupsinya terlembagakan, bukan sekedar oknum saja. Lanjut pada pertemuan 13, yaitu akuntansi keuangan sektor publik. Materi inti pertemuan 13 yaitu perbedaan akuntansi sektor publik versus sektor swasta. 2 basis akuntansi, kas, akrual, dan modifikasi akrual. 3 sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP dan daerah, laporan keuangan pemerintah LRA, LO, neraca, LAK, CALK, dan konsolidasi laporan keuangan pemerintah. Kasus nyata yang kami ambil di sini yaitu manipulasi laporan keuangan daerah, temuan BPK pada LKPD. Latar belakang kasus, BPK dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester menemukan ribuan temuan di ketidakpatuhan dalam laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD di seluruh Indonesia. Beberapa daerah mendapat opini wajar dengan pengecualian WDP atau bahkan tidak menyatakan pendapat karena adanya aset yang tidak tercatat, kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta pengelolaan piutang yang tidak sesuai standar aktual. Analisis menggunakan konsep di pertemuan 13 ini yaitu standar basis akrual dan kegagalan implementasi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mewajibkan pemerintah menggunakan basis akrual penuh dalam laporan keuangan sejak 2015. Basis akrual mengakui pendapatan dan beban saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Temuan BPK menunjukkan banyak daerah belum mampu mengimplementasi basis akrual dengan benar
aset tidak tercatat, penyusutan tidak dihitung, dan piutang tidak diakui semestinya. Dua komponen laporan keuangan yang bermasalah. Dari 5 jenis laporan keuangan pemerintah, LRA, LO, neraca, LAK, CALK, neraca dan laporan operasional atau LO paling sering bermasalah karena keduanya membutuhkan pemahaman akrual yang kuat. Aset yang tidak tercatat di neraca berarti kekayaan daerah tidak tersaji secara wajar, menyulitkan perencanaan dan pengambilan keputusan. 3. Opini BPK sebagai cermin kualitas akuntansi. Opini BPK mencerminkan kualitas sistem akuntansi sektor publik suatu entitas. Daerah yang mendapat opini WDP atau TMP menunjukkan kelemahan signifikan dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah atau SAP. Materi akuntansi sektor publik di pertemuan 13 ini terasa nyata sekali kalau kita lihat kasus laporan keuangan daerah. Banyak Pemda yang belum bisa menghasilkan laporan keuangan yang wajar. Iya, dan kita bisa lihat betapa pentingnya akuntansi berbasis akrual. Kalau aset tidak dicatat dengan benar di neraca, pemerintah daerah tidak tahu betapa sebenarnya kekayaan yang mereka kelola. Opini BPK itu jadi cermin kualitas tata kelola keuangan daerah. Semakin banyak daerah yang berhasil meraih WTP, semakin baik kualitas akuntansi sektor publiknya. Di pertemuan ke-14 ini kita belajar tentang standar akuntansi sektor publik. Materi inti pertemuan 14 ini adalah yang pertama standar akuntansi pemerintahan atau SAP berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Yang kedua ada PSAP yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Yang ketiga ada International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Yang keempat ada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kelima ada harmonisasi standar akuntansi pemerintahan dengan standar internasional. Jadi kasus nyata yang kita ambil di sini adalah ketidakpatuhan SAP aset negara senilai ratusan triliun tidak tercatat. Jadi latar belakang kasus ini dalam LHPS BPK RI semester 1 tahun 2024 ditemukan permasalahan signifikan terkait aset negara yang tidak dicatat atau salah catat dalam laporan keuangan pemerintahan pusat. Dan LKPD BPK menemukan aset tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat, aset tetap yang tidak dilakukan inventarisasi, serta persediaan yang tidak sesuai PSAP nomor 505 tentang aset tetap dan PSAP nomor 06 tentang akuntansi investasi. Jadi analisis menggunakan konsep pertemuan ke-14 ini yang pertama itu PSAP sebagai standar wajib pemerintah. SAP yang ditetapkan melalui PP nomor 71 tahun 2010 terdiri dari 12 PSAP yang mengatur berbagai aspek pelaporan keuangan pemerintahan. PSAP nomor 07 tentang aset tetap mengharuskan aset dicatat berdasarkan harga perolehan, disusutkan, dan diinventarisasi secara berkala. Kegagalan mencatat aset secara tepat merupakan pelanggaran langsung terhadap standar ini. Yang kedua ada kesenjangan antara SAP dan IPSAS. Di Indonesia sedang dalam proses harmonisasi SAP dengan IPSAS, yaitu adalah standar internasional. IPSAS menerapkan full accrual basis yang lebih ketat. Kasus aset yang tidak tercatat menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari standar IPSAS yang mensyaratkan pengakuan aset secara komprehensif termasuk aset tak terwujud dan aset warisan. Yang ketiga ada peran KSAP dalam menyempurnaan standar. Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP bertugas menyusun dan menyempurnakan standar akuntansi. Kasus-kasus ketidakpatuhan yang berulang menunjukkan bahwa standar saja tidak cukup, diperlukan kapasitas SDM akuntansi yang memadai di setiap entitas pemerintah serta sistem pembinaan yang berkelanjutan. Jadi ada standar akuntansi sektor publik di pertemuan ke-14 ini. Ternyata bukan sekedar teori ya, kasus aset negara yang tidak tercatat itu nilainya bisa ratusan triliun rupiah. Betul sekali, PSAP itu ada untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Kalau aset tidak dicatat dengan benar, laporan keuangan pemerintah jadi menyesatkan, tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Dan harmonisasi dengan IPSAS adalah langkah ke depan agar Indonesia semakin setara dengan standar internasional. Ini penting untuk kepercayaan investor dan lembaga keuangan global. Dan yang terakhir di pertemuan 15, materinya tentang definisi dan ruang lingkup audit sektor publik, jenis audit, keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu, peran BPK sebagai auditor eksternal, peran BPKP dan inspektorat sebagai auditor internal pemerintah, dan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Kasus nyata yang kami ambil di sini yaitu BPK ungkap kerugian negara sebesar 10,88 triliun dan IHPS semester 1 tahun 2024. Latar belakang kasus dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPS 1 tahun 2024, BPK RI mengungkapkan kerugian negara sebesar 10,88 triliun dari hasil pemeriksaan atas 698 objek pemeriksaan. BPK juga menemukan 15.127 rekomendasi senilai 33,9 triliun yang belum ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Ini menunjukkan lemahnya tindak lanjut atas temuan audit, sebuah masalah sistemis dalam ekosistem audit sektor publik di Indonesia. Analisis menggunakan konsep di pertemuan 15 ini. Yang pertama, 3 jenis audit dan temuan BPK. BPK menjelaskan 3 jenis pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan keuangan menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan. 2, pemeriksaan kinerja menilai efektivitas dan efisiensi program pemerintah. 3, pemeriksaan tujuan tertentu, memeriksa hal spesifik seperti dugaan penyimpangan. Kasus IHPS 2024 merupakan gabungan ketiga jenis ini, mengungkapkan kerugian negara sebagai hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja. 2, standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Setiap pemeriksaan BPK harus memenuhi SPKN yang ditetapkan dalam peraturan BPK. SPKN mencakup standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan Temuan kerugian negara sebesar 10,88 triliun yang terungkap menunjukkan bahwa audit yang sistematis berdasarkan SPKN mampu mengidentifikasi. Dan yang ketiga, masalah tindak lanjut rekomendasi audit. Teori auditing sektor publik menekankan bahwa nilai audit bukan hanya pada temuan tetapi pada tindak lanjutnya. Fakta bahwa 15.127 rekomendasi senilai 33,9 triliun belum ditindaklanjuti menunjukkan kegagalan sistemis dalam siklus audit. Temuan tidak direspon, perbaikan tidak dilakukan, dan akuntabilitas tidak terwujud. Keempat, koordinasi BPKP dan inspektorat. Ekosistem audit pemerintah melibatkan BPK eksternal, BPKB internal pusat, dan inspektorat internal daerah. Lemahnya koordinasi 3 lapis audit ini menyebabkan temuan berulang tanpa perbaikan. Reformasi audit sektor publik harus memperkuat sinergi antara ketiganya untuk mencapai kerugian negara yang terus berulang. Pertemuan 15 tentang auditing sektor publik ini seperti puncak dari semua yang kita bahas. Audit adalah mekanisme koreksi terakhir dalam sistem keuangan negara. Tapi kita juga bisa lihat bahwa audit saja tidak cukup kalau tindak lanjutnya lemah. Bayangkan 33 triliun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Itu artinya uang negara yang berpotensi diselamatkan tapi tidak dilakukan perbaikan. Inilah kenapa budaya akuntabilitas harus dibangun dari dalam, bukan hanya mengandalkan audit eksternal BPK. Inspektorat dan BPKP harus diperkuat. Memasuki sesi penutup refleksi perkuliahan selama 1 semester. Memasuki akhir semester ini, saya merasa perkuliahan administrasi keuangan negara ini benar-benar membuka mata saya tentang betapa kompleks dan krusialnya pengelolaan uang negara. Dulu saya pikir keuangan negara itu urusan akuntan atau ekonom saja. Ternyata sebagai calon administrator publik memahami APBN, APBD, standar akuntansi, dan auditing adalah bagian inti dari profesi kita. Saya sepakat. Yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kita membahas kasus-kasus nyata. Teori menjadi hidup ketika dikaitkan dengan realita. Kasus korupsi APBD di NTT misalnya, itu bukan sekedar berita, itu adalah kegagalan tata kelola keuangan yang berdampak langsung pada rakyat NTT termasuk kita semua.
Salah satu hal yang paling saya bawa dari mata kuliah ini adalah kesadaran bahwa uang negara adalah uang rakyat. Jadi setiap kebijakan anggaran, setiap pengeluaran pemerintah, setiap laporan keuangan, semua itu pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup masyarakat. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan podcast ini, jadilah birokrat yang berintegritas. Kita belajar teori penganggaran, akuntansi, dan audit bukan untuk lulus ujian saja, tetapi untuk menjadi aparatur negara yang mampu mengelola keuangan publik dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dan semoga apa yang kita pelajari di semester ini tentang siklus APBN atau APBD, standar akuntansi SAP, prinsip audit BPK menjadi berkat dan bekal ketika kita nanti benar-benar terjun ke dunia administrasi publik. Terima kasih sudah menyimak podcast UAS Administrasi Keuangan Negara kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk terus belajar melayani publik yang lebih baik. Dadah!